welcome back to the YouTube channel of Triton Denpasar. I'm Abdi Buana, one of the English tutors in Triton Denpasar. Well, today in this video we're going to talk about conditional sentence, or in Indonesia you can say or you can call it kalimat pengandaian. Baik adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 tipe conditional sentence atau 3 jenis dari kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Nah, materi ini biasanya kalian pelajari ketika kalian sudah menginjak bangku kelas 12 SMA. Tetapi untuk adik-adik yang belum menginjak ke kelas 12 juga bisa belajar ini, karena conditional sentence ini biasanya keluar ketika kalian menghadapi soal perguruan tinggi atau seleksi perguruan tinggi. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Jadi adik-adik, seperti yang kita ketahui, seperti yang kakak sebutkan tadi, bahwa conditional sentence atau kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu ada 3. Kita menyebutnya menjadi type 1, type 2, dan juga type 3. Nah, masing-masing dari type ini punya fungsinya tersendiri dan juga rumusnya tersendiri. Mari kita bahas dari tipe yang pertama atau type 1. Nah, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa conditional sentence type 1 ini digunakan untuk menyatakan masa depan atau untuk menyatakan sebuah kemungkinan di masa depan atau untuk menyatakan kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam artian bahwa yang dikatakan itu mungkin terjadi jika syaratnya ini terpenuhi. Nah, perlu adik-adik ketahui juga bahwa conditional sentence itu atau kalimat pengandaian itu disebut juga dengan kalimat bersyarat atau kalimat yang menggunakan kata if. Ya, jadi ciri-ciri utama dari conditional sentence itu ada kata if, atau dalam bahasa Indonesia ada kata jika. Nah, mari kita lanjutkan rumusnya dari tipe pertama atau formula dari the first type of this conditional sentence. Jadi yang pertama itu ada S, ini adalah subject ditambah will ditambah verb 1 ditambah object, atau subject ditambah will ditambah be ditambah complement. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih kak setelah will itu selalu ada verb 1 atau hanya ada be? Nah, jawabannya adalah karena will itu tergolong ke dalam model, dimana model itu terdiri dari banyak jenis, salah satunya itu adalah will. Bentuk lainnya itu adalah would, could, can, should, shall, ya, dan masih banyak lagi. Tapi pada kali ini conditional sentence menggunakan will. Jadi aturannya setelah will itu selalu verb 1. Yang dimaksud dengan verb 1 atau bare infinitive itu adalah kata kerja bentuk pertama, di mana kata kerja bentuk pertama ini tidak boleh menerima imbuhan s, es, ed, ing ataupun to di awalnya. Ya, jadi dia kata kerja yang masih murni. Dan untuk be-nya sendiri itu memang hanya dibuat be atau b and e, b dan e saja. Nah, berikutnya mungkin adik-adik juga bertanya-tanya, si atau komplement ini apa aja sih? Nah, komplement ini biasanya terdiri dari 2, yaitu adjektif atau kata sifat dan juga noun atau kata benda. Nah, secara sederhana rumus yang awal ini itu adalah subject ditambah will. Jadi ciri utamanya itu ada will ya, dan verb 1 atau be. Nah, berikutnya kita memasukkan kata if. Nah, ini menandakan bahwa conditional sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa, yaitu main clause atau klausa utama dan if clause atau klausa anak klausanya atau klausa berikutnya. Ya, jadi ini kita sebut bagian ini itu disebut dengan if clause. Nah, dalam tipe pertama if clause-nya itu menggunakan simple present tense, di mana secara sederhana rumusnya adalah subject ditambah verb 1 atau verb 1 SES ditambah dengan objek, dan atau kita bisa juga menggunakan kalimat nominalnya, yaitu subject ditambah is atau am atau are ditambah dengan complement. Nah, biar lebih jelas kita lihat contohnya ya. Jadi ini ada satu contoh. Contohnya, she will be angry if you come late. Nah, mari kita telah dari segi strukturnya. She ini adalah subject, will seperti yang di atas, be ya, be, dan ada kata angry. Angry ini tergolong ke dalam adjective atau complement. Nah, berikutnya diikuti oleh kata if ya. Nah, setelah if-nya ada you. You ini adalah
subjek. Terus kita ada come atau verb one. Ya, ingat sekali lagi verb one itu adalah sesuatu yang belum adalah sebuah kata kerja yang belum mendapatkan imbuhan s, ing ataupun ed. Ya. Nah, berikutnya ada kata late-nya. Ya. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa setelah will itu diikuti oleh be aja, bukan is mr. Ya. Nah, berikutnya kita menggunakan simple present tense di sini. Nah, dalam kalimat pengandaian kita juga mengenal istilah makna atau meaningnya. Nah, untuk tipe pertama sendiri, meaningnya itu kita ungkapkan dalam present atau dalam present tense. Nah, meaningnya itu kurang lebih seperti ini. Kita bisa mengartikan arti dari conditional ini. Kalau di Indonesia kan conditional ini akan menjadi dia akan marah jika kamu datang terlambat. Ya, jadi ini mengandai-andai bahwa kamu terlambat dan dia akan marah. Maknanya kalau kita terjemahkan, she is not angry because you do not come late. Atau kita bisa diindonesiakan, dia tidak marah karena kamu tidak datang terlambat. Atau karena ini menceritakan tentang kejadian yang mungkin terjadi di masa depan, maka kita bisa mengganti is not-nya ini dengan kata may. Ya, she may not be angry because you do not come late. Jadi ini menyatakan kemungkinan di masa depan. Ya. Nah, itu tentang tipe yang pertama. Sekali lagi, tipe yang pertama itu menyatakan kemungkinan yang terjadi di masa depan, atau kita bisa secara sederhana untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi ada kemungkinan untuk terjadinya. Ya, kemungkinan kamu dimarahin itu ada kalau kamu datang terlambat. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan tipe kedua. Tipe kedua, ini kita menceritakan tentang present. Secara sederhana, kita bisa artikan bahwa tipe kedua ini kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, sangat tidak mungkin bahkan. Tidak mungkin terjadi. Nah, formulanya kurang lebih mirip dengan tipe yang pertama, hanya saja will di sana kita ganti dengan kata would. Would ini juga bagian dari model. Maka dari itu, verb yang mengikuti masih berupa verb 1 dan juga be-nya tetap be dan is saja. Be, ya. Nah, yang membedakan itu adalah if clause-nya. Dalam tipe pertama tadi, if clause-nya berupa simple present, sedangkan dalam tipe kedua, if clause-nya berupa simple past tense. Ya. Di mana rumus sederhananya adalah subjek ditambah verb 2 atau objek, atau subjek ditambah was atau were, to be-nya yang pas ya, ditambah dengan complement. Nah, lebih jelas lagi kita coba lihat contohnya. Nah, I would fly to your house if I had wings. Ingat sekali lagi, ini menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, kalau kita melihat makna dari contoh yang pertama ini, maka maknanya akan menjadi I cannot fly to your house because I do not have wings. Kalau kita bahasa Indonesia kan, contoh yang pertama itu seperti ini. Aku akan terbang ke rumahmu jika aku punya sayap. Logikanya, apakah mungkin seseorang punya sayap? Jawabannya tidak kan? Nah, maka dari itu maknanya adalah aku tidak bisa terbang ke rumahmu karena aku tidak punya sayap. Jadi maknanya kita ungkapkan dalam present juga karena menyatakan fakta. Nah, perlu juga adik-adik ketahui bahwa ternyata bentuk conditional sentence itu juga ada bentuk kebalikannya atau inversion. Kita sebut dengan inversion. Di mana ini kata if clause-nya bisa kita tempatkan di depan. Contohnya yang ini ya. If I were you, I would be rich. Nah, dengan catatan jika kalian menempatkan if clause-nya di depan, maka harus diikuti oleh tanda koma. Ya. Inversion ini atau kita bisa sebut bentuk kebalikannya ini bisa digunakan untuk di semua tipe. Hanya saja pada kali ini kakak ingin menekankan di tipe kedua. Nah, mungkin adik-adik penasaran ya, Kak, setelah I itu kok were ya? Biasanya kan was kan pasangan I-nya. Nah, di sini adik-adik untuk tipe kedua itu ada pengecualian. Jadi aturan umum yang berlaku di mana I berpasangan dengan was itu kita ganti dengan were. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih were, Kak? Karena sekali lagi, ingat, kita menyatakan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, maka kita menggunakan were. Karena jika kakak bilang I was you, nah kalau secara makna kita ganti you-nya dengan student ya.
I was a student, artinya kakak dulu adalah seorang murid. Kalau di present kan I am a student, berarti kakak sekarang masih murid, ya. Nah, kalau kakak bilang I were a student, itu artinya kakak dulunya bukan murid dan kakak mengandai-andai. Maka dari itu kita menggunakan were di sini. Ya, ini adalah bentuk inversion. Sekali lagi ingat, tipe kedua itu untuk sesuatu yang tidak mungkin. Nah, dalam pemaknaannya kita bisa memaknainya seperti ini. I'm not you, therefore I'm not rich. Atau di Indonesia kan, aku bukanlah kamu, maka dari itu aku tidak kaya. Ya. Nah, itu untuk tipe keduanya, ya. Jadi sejauh ini kita sudah membahas tentang tipe 1 dan tipe kedua. Ingat, tipe 1 untuk sesuatu yang mungkin terjadi, tipe kedua untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, berikutnya kita lanjut dengan tipe ketiga. Nah, kakak sendiri menyebutnya dengan tipe di mana kita menggunakannya ini untuk regret, untuk mengekspresikan regret. Atau regret ini dalam bahasa Indonesia berarti penyesalan. Yang namanya penyesalan itu berarti terjadi di masa lalu. Makanya ini untuk menyatakan probability atau pengandaian di masa lalu. Atau secara sederhana, bahasa simpelnya seperti ini. Ketika kalian menyesal, maka kalian mengandai-andai. Coba aja aku dulu seperti ini di masa lalu, maka aku akan seperti ini, ya. Atau bisa kita katakan juga bahwa tipe ketiga ini kita gunakan untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dengan kemungkinan yang lainnya. Ya, jadi kita mengandaikan. Oke. Untuk formulanya atau rumusnya, nah di sini perlu adik-adik ketahui dan catat. Yang membedakan antara tipe kedua dan tipe ketiga itu adalah penggunaan would have, ya. Nah, setelah would have ini, kalau di tipe kedua hanya would, kalau di tipe ketiga would have diikuti dengan verb 3. Verb 3 ditambah objek atau been, ya. Been ditambah complement. Itu yang membedakan antara tipe kedua dan tipe ketiga. Nah, untuk if clause-nya ini menggunakan past perfect. Past perfect, ya. Past perfect itu ciri-cirinya adalah selalu ada kata bantu had, auxiliary verb, kata bantu had di sana. Nah, setelah had itu karena dia perfect tense, dia diikuti oleh verb 3 dan been di sana. Nah, untuk contohnya ada seperti ini, ya. I would have passed the test if I had studied hard the night before. Nah, jadi kalau ditranslate di Indonesia kan, aku pasti udah lolos tesnya kalau aja aku belajar keras kemarin malam. Nah, pemaknaannya atau meaningnya sekali lagi karena ini menyatakan regret atau penyesalan, maka kita berbicara dalam masa lampau. Maka kita meaningnya juga dalam bentuk past. Maka meaningnya akan menjadi seperti ini. I did not pass the test because I did not study hard the night before. Saya tidak lolos tesnya karena saya tidak belajar keras malam sebelumnya. Nah, mungkin adik-adik dari tadi agak bingung ya, kenapa sih meaningnya itu ada kata not-nya kak, sedangkan di example-nya nggak ada not. Nah, sekali lagi, karena kita berbicara tentang kalimat pengandaian atau mengandai-andai, maka akan ada kemungkinan seperti ini adik-adik. Jika conditional sentence-nya positif, kalimat positif atau tidak ada not-nya, maka meaning-nya akan menjadi negatif. Jika kalimat pengandaiannya mengandung unsur not, maka meaning-nya akan menjadi positif. Hukum ini berlaku ya, karena ingat pengandaian, kita mengandai. Yang namanya pengandaian itu berarti berkebalikan dari kenyataannya. Nah, itu penjelasan untuk tipe ketiganya. Sekali lagi, tipe ketiga itu untuk menyatakan penyesalan di masa lalu, di mana kalian mengandai-andai kejadian di masa lalu dengan kemungkinan yang berbeda. Baik, I think that's all about the explanation about type 1, type 2, and type 3 of conditional sentences. Remember, once again, type 1 is for the future, or it is used to express a possible thing that happen in the future. The second one, tipe kedua, itu digunakan, it is used to express the impossible thing to happen, ya, sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi. And the last type atau tipe ketiga, it is used to express regret atau penyesalan. Well, that's all about this video about conditional sentences. Thank you. Bye-bye.